Materi yang pertama itu disampaikan oleh Edwin apa ya? Ya itu, dan juga JP Suprapto. Ini membahas mengenai review proses pertemuan moderator review Jawa. Jadi ini yang dimasukkan di sini hanya ringkasan, merupakan kelas balik temu moderator Muda dan mahasiswa review Jawa Plus. Itu kenapa kok ada plus itu karena perkembangannya itu nggak melulu dari keuskupan di Jawa aja, ternyata juga pernah mengundang dari keuskupan luar Jawa. Itu yang pertama, tujuan dari temuan ini mempererat komunikasi kerjasama di antara para moderator pemuda dan mahasiswa, pengembangan pertemuan nasional Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan dan Moderator yang diselenggarakan Komisi Kepemudaan KWI sejak 88. Juga dari 84 itu Pastor Keuskupan Review Jawa sudah mulai Dinas Katolik Departemen Agama dengan tujuan perencanaan metode pendampingan mahasiswa. Terus yang pertama ini yang benar-benar resmi PEMOD judulnya itu ada di tahun 95, diadakan oleh KAJ, temanya kaderisasi kaum muda dan mahasiswa. Tahun 96 di Purwokerto, diadakan oleh Keuskupan Purwokerto, itu temanya sosial kemasyarakatan. 97 di Keuskupan Denpasar dengan tema HIV/AIDS dan narkoba. 97 oleh Keuskupan Bandung, temanya politik. 98 oleh Keuskupan Malang yang waktu itu mendukung gerakan transformasi. Terus sejak 98 inilah SC baru dibentuk untuk lemot. Kemudian tahun 99 oleh Keuskupan Tanjung Karang Lampung, temanya pemberdayaan civil society. Tahun 2000 oleh Keuskupan Bogor, manajemen konflik. 2001 Keuskupan Surabaya, perencanaan strategis pendampingan orang muda dan mahasiswa. Tahun 2002 oleh Keuskupan Purwokerto dengan tema yang sama. Kemudian 2003 Keuskupan Bandung, toolkit atau alat atau media yang digunakan untuk mendampingi orang muda dan mahasiswa waktu yang dibahas. Kemudian 2004 oleh KA Semarang, temanya manajemen program pendampingan dan persiapan pemilu karena waktu itu mau ada pemilu. Terus 2005 oleh Keuskupan Bogor, manajemen program pendampingan. 2006 oleh Keuskupan Malang, pendidikan nilai. 2007 KAJ, globalisasi dan fundamentalisme agama. 2008 Keuskupan Surabaya, nilai kejujuran dan pendidikan politik. 2009 oleh Keuskupan Purwokerto, training of facilitator. 2010 oleh Keuskupan Bandung, evangelisasi dalam pendampingan OMK dan kemahasiswaan. 2011 oleh KA Semarang, evangelisasi dalam konteks budaya dan spiritualitas sebagai OMK dan kemahasiswaan. 2012 tidak ada waktu itu. Kemudian langsung lanjut ke 2013 oleh Keuskupan Bogor dengan tema evangelisasi dalam konteks budaya modern dan kemahasiswaan. Dan yang terakhir sebelum yang 2015 ini, 2014 oleh Keuskupan Malang, evangelisasi budaya, terobosan baru dalam katekesnya. Ini beberapa dokumentasi penjelasan mengenai sejarah PEMOD yang waktu itu dilaksanakan Senin. Kemudian materi berikutnya adalah dari Selasa. Yang pertama oleh Romo Kris Purwana mengenai Evangeli Gaudium dalam konteks Jakarta. Di sini sangat banyak yang disampaikan oleh Romo Kris sendiri, tapi kita mengambil poin-poin tertentu saja yang ditekankan oleh Romo Kris. Jadi yang diangkat di sini adalah yang pertama baru semangat evangelisasi, kesadaran baru, jalan kreativitas baru, bagaimana caranya untuk lebih terbuka terhadap budaya dan juga terhadap kebutuhan orang-orang muda. Terus baru struktur eklesial agar semakin terarah pada misi. Ya ini tadi yang tentang budaya lokal. Kemudian pintu
pintu terbuka maksudnya gereja harus menjadi terbuka, nggak hanya melihat gereja itu sendiri tapi juga melihat sekitarnya. Kemudian yang diprioritaskan harus orang miskin, karena yang diutamakan dari Evangelicalium itu adalah, yang diinginkan adalah gereja yang memar, terluka, sakit karena menjumpai orang, bukan gereja yang sibuk untuk mengurus gerejanya sendiri. Ini titik tolak kenapa perlu diingatkan lagi evangelisasi itu, karena yang pertama budaya semangat evangelisasi, kemudian bermacu pada Injil juga, Paus Fransiskus. Ya, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi budaya itu seharusnya bukan menjadi halangan dalam untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan gereja ataupun ritus-ritus gereja. Kemudian harus bisa keluar dari diri sendiri, bukan self-referential church, ya seperti yang bisa dibaca di buku. Kemudian yang poin terakhir sama yang seperti tadi, lebih baik sakit karena melayani keluar daripada sakit karena diam di dalam, sibuk dengan dirinya sendiri. Inilah harapan yang dituliskan di Evangelicalium untuk gereja Katolik di dunia. Kemudian ini Evangelicalium itu ada tantangan dalam melaksanakan pasti. Itu yang pertama seperti itu, budaya perjumpaan dengan budaya penyingkiran, maksudnya orang-orang yang kayak kesenjangan sosial seperti itu diharapkan itu yang menjadi tantangan gitu loh. Jadi itu yang menjadi tantangan untuk penerapan evangelisasi Gaudium itu, kesenjangan sosial, kayak ada budaya penyingkiran. Terus untuk luka, sakit, kemiskinan itu lawannya itu globalisasi, ketidakpedulian, sama seperti yang atasnya tadi intinya. Kemudian sukacita Paskah dengan narsisme spiritual. Yang kemarin saya dapat intinya Paskah itu bukan hanya sebuah perayaan selesai gitu aja, nggak ada yang kita dapat. Itu seharusnya bukan seperti itu. Paskah kan bisa maknanya adalah kebangkitan sebenarnya, tapi kebanyakan orang sekarang itu Paskah cuma sekedar perayaan. Kemudian ini berkumpul berkomunitas, itu tantangannya egoisme sudah jelas. Terus budaya yang ini kita yang tergoda untuk ikut arus sama yang seharusnya apa yang benar, seperti itu. Terus yang kesimpulan yang poin yang sangat penting waktu itu disampaikan Romo Kris adalah itu, gereja yang merangkul dan merawat layaknya seorang ibu. Jadi bukan gereja yang mendoktrin yang kamu salah, tapi ayo kita kamu silakan masuk, saya tetap menyayangi, seperti itu lagi. Jadi layaknya seorang ibu, bukan seorang pemimpin, ya, bukan menjudge. Jadi bukan menghakimi yang itu salah, ini benar, ini salah, ini benar. Diharapkan gereja itu nggak seperti itu. Kemudian ini untuk dokumentasinya, Chris. Kemudian materi berikutnya di hari Selasa disampaikan oleh Romo Alphonse Widiawan, SE. Sapirian. Yaitu materinya transformasi Evangelicalium dalam pendampingan OMK dan kemahasiswaan. Waktu itu yang dipusatkan, yang dibahas secara garis besar oleh Romo Alphonse adalah OMK di Bintaro. Jadi saya nggak masukkan itu, saya masukkan di poin-poin terakhir yang penting, yang
concernnya itu sama dengan OMK lain. Itu situasi OMK sekarang kebanyakan seperti ini. Jadi lemahnya pengetahuan, penghayatan, dan aktualisasi OMK, lemahnya proses regenerasi dan kaderisasi OMK, masih banyak OMK yang bersikap hedonis dan konsumeris, masih banyak OMK yang bersifat apatis dan apolitis. Kemudian ini OMK yang dibahas oleh Romo Alfonsus itu pilar-pilar pembaruannya yang disampaikan waktu itu, yang di-sharekan ke teman-teman peserta tamat itu ada OMK sebagai sumber pewaparan. Itu lebih ke waktu itu yang di PPT itu seperti apa ya, menjangkau teman-teman digital serba gadget itu, gimana caranya kita memanfaatkan itu untuk subjek pewartaan seperti itu. Terus impian gereja kaum muda ini sebenarnya ada piramida lingkarannya, tapi nggak saya masukkan karena terlalu luas. Terus ada pertobatan pewarta, itu yang pilar yang disiarkan MK Matius oleh Romo Alfonsus waktu itu. Gimana caranya mereka itu mengatasi masalah yang tadi di slide sebelumnya. Terus tentang implementasi Evangelii Gaudium dalam pastoral kaum muda, menggerakkan formasi identitas pribadi, membentuk kebebasan dan tanggung jawab, memberi ruang pengalaman permanen tentang discernment. Ini sebenarnya saya juga nggak tahu istilah discernment ini apa, nggak dijelaskan di situ. Terus mendefinisikan bentuk-bentuk baru transformasi isi gereja. Ini tantangan dari implementasi Evangelii Gaudium dalam pastoral kaum muda. Kemudian disampaikan juga beberapa tahap yang mungkin dibuat. Yang pertama, merestrukturisasi identitas personal dan panggilan. Jadi waktu itu yang dibahas itu kurang lebih misalkan dalam satu paroki itu ada remaja-remaja itu yang kaum muda yang menganggap dirinya, oh aku ini bukan bagian OMK, aku sudah berpartisipasi di Wisdinar, KUR. Dia mengelompok-kelompokkan dirinya seperti itu. Padahal yang dimaksud OMK adalah semua kaum muda yang beragama Katolik seperti itu kan. Yang waktu itu yang menjadi perhatian itu. Kemudian mendekatkan diri pada identitas budaya. Jadi tidak tertutup dengan budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakatnya yang melaksanakan kegiatan gereja, menerima sejarah kehidupannya apa adanya, kemudian menghidupi waktu sebagai kairos. Mungkin juga nggak paham kairos itu. Itu ya. Kemudian ini ada dokumentasi Romo Alfonsus. Ya. Kemudian lanjut. Oh, ini aku juga. Berikutnya kita main ke paroki Kampung Sawah. Kampung Sawah. Namanya apa? Santo Saverius ya. Servasius itu berada di Kampung Sawah, Bekasi ya. Nah, ini disampaikan oleh Romo Purwantoro. Kemudian juga ini kerabatnya itu berjudul Transformasi Evangelii Gaudium di Tanah Betawi. Ya, intinya yang ditonjolkan dari teman-teman di paroki Kampung Sawah itu adalah gimana caranya gereja itu bisa melakukan inkulturasi seperti yang dipoinkan itu. Jadi gimana caranya gereja itu menerima kalau ada budaya lokal yang nggak ada salahnya gitu loh untuk diinkulturasi dengan kegiatan-kegiatan gereja. Terus seperti yang mereka gunakan sampai sekarang itu adalah budayanya orang Betawi, adat Betawi yang
dimana kalau setiap misa itu mereka pakai ada kostum Betawi ya, jadi pakai sarung, pakai peci, kopiah kopiah. seperti itu. Yang cowok, yang pakai cewek pedang, golok. golok. Terus yang cewek pakai kebaya gitu ya, model-model kebaya seperti itu. Nah seperti itu. Terus lagi yang ditekankan adalah kerukunan yang diwariskan oleh para leluhur lewat ajaran kasih. Jadi di sana itu Kampung Sawah itu warganya memang banyak yang Katolik, tapi nggak Katolik aja, jadi ada Muslim, ada Kristen. Itu aja ya setahu gue. Kemarin nggak dibilang lagi ada yang lainnya, Buddha sama Hindu. Itu tapi mereka bisa hidup bareng, bisa hidup rukun. Bahkan setiap gereja itu ada kebiasaan ngeriung bareng itu ya. Oh ini sedekah bumi yang poin terakhir. Sedekah bumi itu semua warga di sana itu turut berpartisipasi. Jadi nggak ada barrier antara mereka, kamu agama ini, kamu agama ini, nggak ada seperti itu. Ini skema evangelisasi ala Kampung Sawah. Jadi Kampung Sawah plural, kearifan lokal kuat, peran awam kuat. Nah itu evangelisasinya itu diwujudkan dalam bentuk seperti itu. Jadi ada koperasi, kesehatan, pendidikan, kematian, ya. Terus ada evangelisasi, kaderisasi ke dalam. Ini kemarin tidak terlalu dijelaskan. Kemudian evangelisasi kulturasi yang tadi budaya Betawi. Ngeriung bareng ini yang mana sih? Lupa. Ngapain yang ngomong? Lupa. Ada komunitas lintas agama ini kayak RT kumpul-kumpul RT, operasi, mereka selalu bareng. Kemarin kita juga ditunjukkan tunil seni topeng Kampung Sawah. Jadi semacam lenong, tapi apa yang bedain dengan lenong? Pewartaannya. Isinya tentang pewartaan seperti itu. Ya, itu karya tunil yang sampai sekarang dipunyai oleh paroki Kampung Sawah itu. Terus ya ini bentuk pewartaan mereka ya ini dengan budaya tunil, terus ikut kegiatan masyarakat di RT, RW, terus sedekah bumi gitu. Itu yang ditekankan oleh mereka tentang hidup kebersamaan, hidup rukun, dan juga budaya yang bisa jalan bareng dengan aturan-aturan gereja. Ngeriung tadi itu kayak ini lintas agama, dialog lintas agama. Kumpul-kumpul gitu ya. Ngeriung bareng. Orangnya aja yang ngecek. Seakan Permisi. lentek kayak gitu. Karena pulang dari ibu kota kok agak-agak gimana gitu. Maaf ya Mbak. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan pesannya. Jadi ini hari ketiga, hari Rabu tanggal 22 April. Ini kami semua keliling-keliling Jakarta. Benar. Pertama adalah exposure ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara kronologis, jadi saya jelaskan di sini bahwa peserta TEMOT tiba di gedung Pemprov DKI, terus sempat melakukan foto-foto di kompleks pelataran Pemprov DKI. Terus setelah kita sempat foto-foto, langsung melanjutkan ke Balai Agung. Jadi Balai Agung itu seperti semacam gedung di dalam gedung Pemprov DKI yang bagus sekali. Jadi luar biasa enak dan disambut sama coffee break. Cuma saya belum sempat menikmati waktu itu, tapi enak ya kuenya ya. Enak. Iya. Terus setelah itu peserta melakukan foto session di Balai Agung. Nah, jadi sambil menunggu
kepala daerahnya datang atau yang mewakili, jadi kita sempat foto-foto gitu. Nih, foto-fotonya. Ini di waktu kita datang langsung kita foto-foto loh. Jadi kan di kompleks pelatarannya kita foto-foto dulu. Terus ini semua belum ada yang datang, jadi pemerintah daerah yang belum ada yang datang, kita foto-foto semua. Jadi pesertanya dulu yang foto. iya, benar. Nah ini di dalam Balai Agung ya, jadi kelihatan bagus sekali kan. Itu yang di bawah ini romo-romo doang iya. gitu. Iya, benar. Ini saya menjelaskan ini romo-romonya. Ya sebelah kiri tuh pengarah gayanya siapa itu? Kayak boy Yang ini, band. oh ya, yang foto siapa Ren? Tapi blur ya Ren? Satu lupa, iya Ren? Iya cak. Iya, Ini foto foto apa? cantik Blur gitu. kan? Pengarah gaya. Oh. Dari jauh kita apa? Nah ini romo-romonya, jadi nggak perlu saya jelaskan ya. Tapi yang penting-penting itu misalnya penting semua sih. Ini Romo Yogo namanya. Romo Yogo ini Romo KAJ. Romo KAJ. Romo baru, muda, jadi tapi mengurusi masalah ini semua. Gantengnya hampir sama lah. Sama siapa? Sama Sopo. Ini rombongan yang ngambilan kemarin loh, yang kece badai itu loh, yang gundul. Mana? Itu loh, bawahnya. Oh ini. Iya. Oh ini Romo Masa itu? Abel. Sama Glenn. Romo Abel dari Bogor. Ciri-ciri. Nah ini Romo Paulus. Iya, Izin papa. kita. Romo kita tampak tua ya di. Iya benar. Sorry Romo nih gunung yang ganteng. Itu frater yang paling pojok kanan. Iya. Iya. Itu Prata. Iya. Jadi kelihatan bagus sekali. Apa namanya ruangannya. Nah, yang dalam kesempatan tersebut ternyata diwakilkan oleh Wakil Gubernur DKI yaitu Jarod Saiful Hidayat atau bekas Wali Kota Blitar. Jangan Iya, masih. Oke kalau entek pakai handphone. Udah hilang. Nah terus selanjutnya, nah ini yang penting. Gubernur DKI Jakarta Ian Basuki Cahayapurnama dengan sangat menyesal berhalangan untuk hadir menemui peserta tamu sesuai yang sudah direncanakan. Dikarenakan pada hari yang sama tengah berlangsung 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Sebagai kepala daerah khusus istimewa, Gubernur Basuki Cahayapurnama berkewajiban untuk terlibat dalam rangkaian acara tersebut. Nah, sebenarnya itu dijadwalkan itu dia sudah mau hadir, tetapi karena nggak bisa kalau nggak hadir KAA karena dia sebagai kepala daerah khusus istimewa, jadi harus ikut dalam rangkaian acara itu. Nah, akhirnya DKI itu bukan daerah khusus ibu kota ya? aku golek di internet memang daerah khusus istimewa. Oh. Daerah khusus istimewa. Ya terai lah ya. Ibu kota. Ibu kota tambah kamu nih, Mbak. Ibu kota. Ibu kota jadi satu. Oh, jadi satu. Lanjut. Bes. Nah, akhirnya Wakil Gubernur DKI datang di Balai Agung. Nah, ini fotonya. Ini menunggu, pesertanya menunggu mereka datang. Nah, ini Romo Yogo, Romo Hari ini dari Pemkab KWI menyambut Pak Jarod datang. Oh, batikan iku ya ono ikine ya. Apa jenenge? Iya. Baju putih-putihnya itu ya. Tapi itu sama yang botok ya. Nah, ini Pak Jarod. Nah, dah. Nah, ini selanjutnya sambutan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Sambutan dari MC. Nah, yang penting adalah dalam sambutannya, ini seingat saya ya. Jadi moga-moga benar. Dalam sambutannya Wakil Gubernur Jarod menekankan aspek spiritualitas seorang pemimpin. Aspek spiritualitas inilah yang menjadikan seorang pemimpin memiliki integritas dan karakter yang kuat. Jadi memang apa ya, integritas dan karakter ini menurut Pak Jarod itu sumbernya ya di spiritualitas gitu. Jadi bukan kebiasaan, bukan apa, memang ada hubungan dengan kebiasaan tapi lebih dalam pemaknanya dari spiritualitasnya. Jadi kalau mempunyai spiritualitas yang baik, ya integritas dan karakter itu insya Allah baik gitu. Selanjutnya sambutan Romo Moderator Komisi Kemudaan yaitu Romo Yogo tadi. Saya lupa kalau itu sama saya lupa. Yogo itu dulure Yoyo. Iya. Mbak fenomena. Yogo. Nah, terus setelah itu dialog interaktif antara peserta tamu dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tapi sangat disayangkan sekali bahwa dialog hanya dibuka dalam satu termin. Karena Wakil Gubernur Jarod harus segera menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Seperti kita tahu kan lagi rame kan mereka isu pemakzulan itu. Jadi ya beratnya luar biasa. Satu termin itu berapa menit itu? 4 pertanyaan. Iya, 1 jam, Mbak. Walah. Jarod memberikan sambutan.
Ini adakah ini? pertanyaan teman-teman. Walah Romo Yogo itu yang kutanyakan di Ganteng. setelah aku lihat videonya. Bener. Oh, ada video kan? Ini Mas Bondan ini ketua panitia, jadi ketua OC dia. Oke. Nah, ini memberikan apa Terus kenang-kenangan. itu itu si yang pendek itu tadi siapa? Yang kamu bilang tadi. Ini Romo Hari. Romo Hari. Anggota WI. Nah, ini kenang kelihatan kan dari Mas kan? Ini dari Pemprov DKI sendiri. Bukan apa kepuasan gitu ya. Ini kenang-kenangan Pemprov DKI kepada Romo Yogo. Gitu. Kepada KAJ. Gitu. Nah, sudah selesai. Jadi setelah termin itu selesai, cuma satu termin saja, lalu itu kami keluar dari gedung untuk menuju ke eksposur selanjutnya, yaitu ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pesawat Temot 2015 melanjutkan perjalanan menuju gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tiba di gedung MPR, itu jalan ini, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 6 Jakarta. Langsung menuju salah satu ruang rapat komisi di DPR untuk santap siang. Itu kita makannya melok rapat, gaya mangan. Makan dulu Mbak. makan nasi padang, lumayan enak. Padahal Terus- di kotak banget. Oh, di kota. Versi DP. Hmm. Padang kotak. Terus menuju gedung Nusantara 5 untuk bertemu, nggak tahu sih Nusantara berapa, tapi seingat saya Nusantara 5 untuk bertemu dengan perwakilan anggota DPR dan DPD yang beragama Katolik. Ini jadi dalam gedungnya kelihatan kan suasana KA-nya. Nah ini kemarin kita makan, jadi ini suasana ruang fraksi Enggak, itu, ruang rapat. ruang komisi apa ruang fraksi ya, saya lupa. Rasanya ruang komisi. Jadi segininya, kalau ruang fraksi kelihatannya lebih besar ya, karena kan banyak anggotanya. Tuh, ini gedung Nusantara 5 kalau nggak salah. Terus ini apa pelataran. Jadi kita masuknya lewat, ternyata harus muter dulu. Jadi kalau mahasiswa demo kan di depan. Itu sebenarnya kenapa? Sejarah itu. Iya, ini apa? Ditumpaki, dulu 98 ditumpaki dinaikin semua. dinaikin. Nah, seru nih. Terus kita naik ya tadi ya. Iya. Salah deh. Kamu nggak nyari pelajari ya kan? Pengen, makanya. Ada nggak ya tangganya itu? Lebu koran langsung. Oh gendeng gue. Kenapa Kayak lagi Pak berarti Pong enak gitu. dukur? Pong Pong Harjanto. Harjanto. Bagus ya. Selanjutnya, perwakilan anggota DPR DPD menerima pesawat nomor 2015. Ini anggota DPR tersebut antara lain ini. Seingat saya nih tapi ya. Jadi saya maaf kalau mungkin kurang tepat. Nih. Johnny Gegera, ini dari Komisi 11. Jadi Komisi 11 dari ini saya riset ini tadi. Dia membiayai masalah keuangan, perencanaan, pembangunan, dan perbankan. Jadi basah sekali kan kelihatan. Dari fraksi Nasional Demokrat, Dapil NTT 1 nih, Dapil NTT 1. Jadi orang backgroundnya pengusaha. Oh. Jadi dan juga baru menyalonkan. Jadi hebat kan? Baru Kamu yakin tuh menyalonkan. kera bukan keraf? Untuk Harus nggak keraf, Pak. keraf. Bukan. Harus. Tergantung yang ngomong Mbak. Iya. Nih, Bu. Makan silakan. Ambil kursi, Bu. Ambilin kursi. Seru loh Mas turunin. ini. Terus soalnya gue ngangkat kursi, hati-hati loh Win. Kok kuat ya? Cak, hebat. Ini kan sebagai pemateri kalau sadar kamera. Oh, Win. iya. Yo, boleh ini. Bener. Nah, ini Kamu dari dapil mana, NTT 1. Bu? Ini Mbak, saya adikmu Mbak. Apa adikmu? Mas kemana sih? dapil NTT 1 ya. Jadi tempat kita semua, tempat Oke, leluhur oke, kita. oke. Dan juga, nah Lalu kerennya, kita. kerennya Johnny Bebas Gegera mas ini, bebas. Astaga. Johnny Gegera ini menjabat sebagai wakil ketua fraksi Nasdem. Jadi lumayan dia punya jabatannya lumayan lah. Jadi wakil ketua fraksi Nasdem. Nomor kedua, Jabat ngono ya? Bu Hesti. Saya lupa nama lengkapnya. Bu Hesti siapa gitu. Jadi dia Komisi 10 Pendidikan Kebudayaan Pariwisata ya. Dan dari fraksi PDI Perjuangan. Dan kedua adalah Bu Itet. Bu Itet ini umurnya 72 tahun ya. 72, Oh, iya? 70-an tapi kayak muda. Jadi kelihatan kan? Nah, ada apa-apa dengan mobil ini. Kamu nggak foto bareng dia? Pulang dulu. Pulang duluan, Mbak. Sebelum Oh. jadi selesai. kalau nggak salah dia dokter atau gimana gitu ya. Mm-mm. Dokter. Kelihatan ya. Dari fraksinya PDI Perjuangan. Nah kelihatan ya bahwa di dalam ini hanya fraksi yang ini PDI Mek, dan kamu ikut Nasdem. toh? Ada ceritanya nanti saya ceritakan. Oh, Kenapa kok tiga? Dan Nah, anggota maksudnya DPD. Pak DPR ku mek telu iku tok sing agamane Katolik. Ada cerita nanti. Anggota DPD. Anggota DPD yang lucu ini dua. Jadi lucu maksudnya yang bagus apa? Ada dua orang perwakilan. Jadi Maria Goretin DPD perwakilan Kalimantan Barat dan IR Anang Priantoro DPD perwakilan Lampung.
kita datang itu langsung disambut sama Pak Anang Priantoro ini. Jadi kelihatan care dengan kami ya. Mereka ini nggak ada yang lain, nggak ada. Jadi DPD Perwakilan Lampung. Nah, terus peserta melakukan dialog dengan para anggota dewan. Ini ya poin pentingnya. Diketahui bahwa DPR dan DPD periode 2015-2019 terdapat 18 orang yang beragama Katolik dan 100 orang beragama Kristen. Ya, Katolik cuma 18, 100 orang beragama Kristen. Pada saat kunjungan peserta 2015 gedung MPR tersebut kebetulan bertepatan dengan masa reses anggota DPR dan DPD. Inilah makanya alasannya kenapa cuma ada 3 orang anggota DPR dan 2 orang anggota DPD, karena mereka harus kembali ke konstituen. Termasuk salah satunya ternyata adalah Pak Hasto ini. Jadi Hasto itu sekjen. alumni The Brito. Oh, tuh. Dan dari 18 hanya 5 orang saja yang datang. Dan anggota DPD seperti Maria Gorita dan lain-lain telah melalui proses yang panjang dan berhasil terpilih. Jadi setelah dengan proses dialog dan tanya jawab diketahui bahwa ternyata Bu Maria Goretti ini dulu seorang wartawan. Jadi dia melakukan, jadi sampai saya bilang, Den, ayo kita kalau fotonya sama Bu Maria Goretti sama Pak Anang aja. Ternyata bener, Bu Maria Goretti dan Pak Anang yang keren. Jadi kalau anggota DPR yang lain kelihatannya kurang cukup keren ya. Jadi saya bangganya sama Bu Maria Goretti ini karena dia bisa membantu membuat gereja Katolik di bagian perbatasan dengan cerita panjang dan melalui proses yang panjang. Dan intinya mereka berdua ini kenapa bisa jadi anggota DPR itu prosesnya tidak singkat gitu, butuh perjuangan. Jadi memang bukan orang kaya orang tuanya. Dan Pak Anang Priantoro ini adalah seorang petani. Tadi saya sempat search di Google, dibilang bahwa dia itu anggota DPD paling miskin di Indonesia ya, dia ini. Dan membutuhkan waktu 20 tahun. Tapi dia dapat jadi anggota DPD karena dia membangun lewat dari komunitas-komunitas petani tadi. Dia akhirnya terpilih. Ini fotonya. Ini Pak Anang Priantoro, anggota DPD. Terus ini Bu Maria Goretti. Ini 72 tahun. Namanya Bu Itet. Nah, kelihatan kan 72 tahun. Terus ini Pak Keraf apa? Pak Era. Joni dan ini Bu Hesti. Ini kayak Pokoknya lucu lah orang anggota DPR ini. Dia bilang bahwa fungsi DPR keempat pilar kebangsaan. Jadi kasihan lah. Udah dia soalnya pengusaha background Iya. Gak boleh omongannya Terus- BN. Ini katanya wis jangan nggak usah lah, ya udah. Loh, pas dia tuh ngomong apa sih? Nggak usah. Kan tak kan apa iku, Bin? Ah. Foto kan tak kan apa awakmu iku. Terus ini kita foto dengan Bu Maria Goretti dan ini dialog mulai Begitu dialog. datang keren. Pojok kanan bawah. Oh iya. Pojok kanan bawah itu. Oh iya. Oh alah. Yo ganteng Begitu datang. Terus ini Iya kan itu tak kan apa, Win? Tak Oh, kan iya. Cerita tanya iya. Makanya Jadi keliling masalah kuwi. benar-benar. Jadi gini. Kita mbok takono iku apa, aku pengen ngerti. Iya iya. Jadi saya itu tanya masalah tentang kelihatan mukanya. kenapa kok anggota DPR ini nggak kerja apa-apa? Kemarin kok sibuk ngurus masalah kekuasaan aja? Itu gimana pendapatnya? Terus apa sing jawab? Kan, yang jawab awakmu ya. takon ndek sapa iku? Ya, ambil semuanya. Oh, terus sing jawab sapa? Tidak ada jawaban yang jelas. Intinya mereka mengamini memang kini gak kerja wopo. Ya, Oh, iya? maaf lah, iya. Tapi bahasanya kan tinggi, Mbak. Gitu ya. Ya, bahasa singkatnya Gitu gitu. ya. Terus katanya melanjutkan, ya sekarang kita mulai kerja keras lagi. Tapi ternyata kan kalau kita tahu sekarang kan ada Pak Agung Laksono kalau nggak salah ya, atau siapa itu jadi anggota DPR tandingan. Ya sih ngurusi masalah kekuasaan bisa nggak kerja. Ya nggak apa-apa lah, terus kita doakan aja. Terus saya tanya juga masalah integritas ya. Waktu itu saya menyindir keras bilang bahwa Bapak yang di depan ini kan pasti sudah punya integritas yang luar biasa toh, tidak bisa disuap. Gimana caranya, saya tanya itu bahkan lebih lanjut daripada hanya menjaga integritas pribadi. Gimana caranya menularkan salibnya itu ke Katolikan tentang integritas itu kepada teman-teman. Mau. Jawabannya juga ya mungkin mereka ada beban moral ya, jadi susah untuk menjawab pertanyaan itu. Kedua, terus saya tanya tentang bagaimana sih komitmen apa anggota DPR ini terhadap pemberantasan mati? Belum. Surabaya itu memberikan contoh OMK Cepu harus datangi fleksibilitas dan lain sebagainya.
Karena banyak yang kampung-kampung lain itu, misalnya kamu Bogor, itu kan luas banget. Saya dapat cerita itu dari teman saya mahasiswa, dari program mahasiswa, bahwa kampung Bogor itu banyak sekali, tapi waktu forumnya itu tidak merepresentasikan lah bahwa maksudnya mereka kegiatannya masih berpusat di, jadi gini, kalau kita kan kalau Surabaya itu kan tidak ada namanya kita kan yang malah turun ke apa namanya, ke OMK. Mereka itu sistem kerjanya jadi sentralistis gitu. Kalau kita kan sudah desentralisme, mereka itu masih sentralisme. Jadi mengundang, ayo harus datang ke kelompok dulu untuk bisa bergabung. Padahal ya kita yang keluar gitu. Jadi itu bagus bahwa harus fermentasi. Jadi Keuskupan itu jangan hanya kalau Bogor, bukan hanya ngomong kota Bogor, tapi harus ngomong Garut lah, ngomong daerah-daerah terpencil lain gitu. Kedua, sikapnya yang tegas juga adalah Temot tuh harus berisikan sharing dan berbagi pengalaman dan kendala selama pendampingan OMK. Ini yang penting. Itu masing-masing dengan harapan bahwa dapat menjadi bahan pembelajaran dan usulan perbaikan dari kaum-kaum Surabaya di besar Temot. Jadi waktu Temot 2015 kemarin itu tidak ada masalah ini semua. Memang penting ada namanya, Romo juga bilangkan bahwa perlu ada materi yang disampaikan. Mungkin keprihatinan Temot tahun ini ada poin khusus seperti kurnian Temot tahun 2015 itu Evangelii itu bagus memang. Tetapi perlu juga sesi yang tidak skala pentingnya adalah berbagi pengalaman selama masa pendampingan itu. Karena lewat berbagi pengalaman itulah kita mendapat dari pembelajaran dan mungkin usulan-usulan dari kelompok-kelompok lain itu untuk bisa yang kita bisa tampung dan kita bisa membuat pendampingan kita tuh lebih efektif gitu loh. Bukan hanya lebih efektif tapi lebih dalam cinta kasihnya lebih ada gitu dan sebagainya. Itu tidak ada, dan dengan sangat cerdas Romo Paulus menyampaikan ini. Ketiga, hasil Temot haruslah sebatas rekomendasi dan disesuaikan dengan konteksnya pada masing-masing keuskupan. Hal ini dikarenakan setiap keuskupan memiliki fokus keberanian yang berbeda-beda. Seperti di Komkep Surabaya ini ya ada adasnya. Jadi hasil Temot itu harus berupa rekomendasi dan tidak bisa blind secara buta itu diterapkan langsung gitu. Perlu ada penyesuaian. Nah, Temot dirasa penting sebagai wadah bertemunya para moderator OMK ini, menyambung ke yang pertama tadi yang kesimpulannya bahwa Temot dirasa penting sebagai wadah bertemunya para moderator OMK dan penggiat aktivitas mahasiswa Katolik Serigo Jawa. Karena waktu itu ada perdebatan bahwa siapa sih yang berhak mengikuti Temot ini, apakah OMK saja, perwakilan Komkep OMK, ataukah ada mahasiswa juga, mahasiswa Katolik. Tetapi waktu itu saya lupa tempatnya, tapi seingat saya tetap diberi kesimpulan bahwa Temot itu juga harus ada OMK dan ada mahasiswanya juga, mahasiswa Katolik gitu. Dan mungkin tadi ada hubungannya dengan apa yang Denny sudah jelaskan tentang sejarah Temot itu, karena dulu ada sempat OMK aja, terus baru ada mahasiswanya gitu. Tapi yang kita dapat inti pokoknya bahwa yang akan dilanjutkan generasi Temot selanjutnya bahwa mahasiswa adalah juga merupakan representasi yang tidak bisa dikurangi. Jadi mahasiswa juga harus jadi peserta, mahasiswa Katolik terutama menjadi peserta Temot itu tadi. Jadi nggak hanya Komkep moderatores dari para OM di Komkep saja, tetapi harus ada aktivitas mahasiswa Katoliknya. Nah, terus rekomendasi selanjutnya adalah diadakan setiap tahun dengan tema besar setiap 3-5 tahun. Jadi boleh ada Temot misalnya kemarin di Jakarta, terus sekarang di Surabaya, tetapi Temot 1, 2, 3 itu perlu ada tema besar gitu loh. Jadi jangan setiap kali Temot temanya berbeda-beda yang sangat berlambiar gitu. Perlu ada fokus keberanian selama 3-5 tahun gitu. Ada pertemuan persiapan. Nah, ini nggak tahu mungkin follow-up-nya gimana, tapi kemarin Romo Hari bilang bahwa sebelum Temot itu ada pertemuan persiapan sebelum jalan Temot yang diikuti oleh Romo moderator Kompos dari Jawa. Itu. Temot 2016, nah ini yang penting adalah Temot 2016 akan diselenggarakan di Surabaya dan Komisi Kemudaan Keuskupan Surabaya sebagai tuan rumah penyelenggara. Nah, ini misa penutupan oleh Bapak Uskup Agung Ignatius Suharyo, dan kebetulan petugas misanya adalah dari Keuskupan Surabaya dan menjalankan tugas dengan baik ya. Ini Iku Vivi, takoni apa, Mbak? Wis semangat lah wis. Jenengku apa? Aku tak mau sini. Enggak. Enggak gitu.
Ada Cinta Hitam waktu itu. Ya wes, jadi gini Mbak. Jadi persembahannya kami itu, persembahan ini gak main-main. Aku pertama kali kaget juga kami semua. Persembahannya apa? iPad. Persembahannya jam. Jadi ada pemakanan khusus gitu. Keburu diambil. Perlu diambil itu loh. Oh, Vivi tuh mau ngomong dulu. Iya. Nah, yang ngomong Mbak siapa itu? Mbak Maria dari Komkop KAJ. Dia menjelaskan Oh. setiap Sambil persembahan itu ada penjelasannya semua. Sambil Dijelaskan gitu. Jadi satu persatu. Keren lah pokoknya. Oh. Oh ya, ini Itu Romo Paulus tuh. bener. Oh. Lek kalau misal banyak romo itu apa namanya? Selebrasi, sound selebrasi. Nah, konser selebrasi. Nah, itu. Ini konser selebrasi, ini penutupannya. Ini Romo Hari, Romo Yoko, ini Romo Paulus, ini Romo dari penutupannya. Oh, kenapa Romo Paulus? Mungkin karena kita Oh, ini, next gitu ya. kehormatan. Oh, karena petugas misanya Surabaya. Nggak jadi tugas misalnya Surabaya. Ini Kalian cepat kurnya dari Atmajaya. Majaya. Kur pembukaan bisa pembukaan, ada kurnya di sini tapi tidak saya tampilkan. Itu dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Bagus sekali. Dan Unek cantik. itu jember-jember kene, Mas. Universitas Negeri Jakarta. Tuh, terus api, so cantik. Iki ya. Modus mas ya ampun. Ini Kulo ya, Romo di memberikan Senin ini TV penting. dulu. Banyak. Romo memberikan khotbah. Jadi tentang Monsinyur. Monsinyur. Iya, Romo Monsinyur. Itu dia menjelaskan masalah itu Motif, surat, Franciscus. Franciscus. Pausya, and Paulus. Oh iya, kedua ya tentang itu, tentang di Amerika Selatan. Ya. Gereja Amerika Selatan tuh. Emang dia bisa. Mbak, ini aku lali. Apa? Aku lali. Aku bawa sama aku lupa. Enggak apa-apa. Kita skip dulu, kita nggak jelas. Mas, Nih, jelas no. mas, santai lo. Oh, nggak ngerti. Durasi. Aku lali. Poin ini gereja Katolik di Amerika Selatan. Nah, iya bro. Itu apa namanya tentang apa surat dari apa namanya peringatan 500 tahun apa gitu aku lupa, tapi itu dibacakan tentang apa namanya Tentang kisruh kemarin kan tentang KPK kan seluruh Indonesia kan berduka Kayaknya masih tentang Ini. Iya tuh dia. bukan yang masalah KPK itu loh, KPK yang Budi Gunawan dan sebagainya. oh iya Itu kan kami berduka kok apa anggota DPR ini kelihatannya kok sangat tidak itu ya apa melakukan penyerangan terhadap semua komisioner KPK dalam waktu bersamaan. Itu kan jelas ada aspek kok nggak dari dulu kok dalam waktu bersamaan dan waktu momentumnya pemilihan Jenderal Budi Gunawan itu ada apa dalam itu semua apa saya tanyakan waktu itu gimana sih integritas benar-benar apakah bagaimana sih anggota DPR ini menyikapi integritas menyikapi pemberantasan korupsi gitu. Jawabnya di sini ya lumayan bisa diterima lah bahwa anggota DPR itu tidak membenci institusi KPK hanya persen-persennya, tapi lucunya persennya 5 orangnya semua komisioner semua mereka benci semua. Ya udah nggak apa-apa hubungannya takut ya. takut karena kan pasti mereka punya beban moral sendiri. Lagi nih 72 tahun kok bisa kenceng yo operasinya luar biasa nih luar biasa. 72 tahun. Ini nenek kue nenek Deni berapa deh? 72 Lho kan wis memastikan tanek dhek operasi. mungkin ya. Oh. Bisa mungkin lah ya apa sih? Iya mbak, Ini tapi kok memang kencang. kenceng kok. bisa aja. 12 Ya deh, ya, tahun ya. menjadi anggota. Ini kita betul-betul sudah selesai keluar ini betul-betul. Juga kan mana? Dirian. Nih. Sendirian aku telat. Di Romo setan. Paulus rasanya tambah lemu ya Pak Jim. Iya, di rumah Bajunya. setan. Iki lho, dek kan foto sesama Surabaya kata Deso dan dia ada nggak foto bareng sama Ada sih. dari keuskupan lain gitu sama Jakarta. Tapi kalau kita ketemu, yang
najis kita ya? Najis. Yang paling najis kita Oh loh. gitu. Aduh. Sopan Sampai kita, sedih. Ya. Mbak. Paling mentah itu. Hati-hati lah. Tanganku. Bisa. Mari. Jadi kita lanjut ke Gereja Santa Katerina. Ini penting, Gereja Santa Katerina. Akan saya ungkapkan kenapa. Oh iya sih. Iya, yang berikut ini. Kemarin kan kita di sana, ini Gereja Santa Katerina dibangun dalam kompleks Taman Nasional Indonesia Indah. Satu poin. Kedua, dia berdampingan tempat beribadah agama-agama lainnya. Jadi dalam kompleks TMI itu banyak ada pura, terus ada wihara, ada gereja, terus gereja Katolik, dan ada masjid juga. Jadi saya berdampingan. Secara langsung Gereja Santa Katerina bertetangga dengan Masjid Pangeran Diponegoro dan Gereja Kristen Haleluya. Gereja ini dibangun tahun 1973 dan diresmikan tahun 1975. Sampai sekarang, kerennya lagi adalah sampai sekarang tetap aktif digunakan sebagai stasi di wilayah Keuskupan Agung Jakarta. Jadi kalau mau masuk Si stasi. nasi stasi, anak Belum kecil paroki. belum, wah gak oleh paling. Iya, Oh, karena susah. kegiatan dan harus ada promo yang stay di situ kalau paroki. Dan lucunya, jadi kalau mau gereja di sini ya harus masuk TMI. Ada kemungkinan, saya kan tanya sama Mas Tri ya, orang Komkep KAJ, saya tanya sama dia, Mas, ini apa? Terus dalam misalnya pembangunan gereja ini, masa udah bayar tiket? Oh ya paling ngerti, lah katanya gereja. Jadi ternyata gitu. Tapi lucunya hari biasa, katanya latihan kok, terus ya apa? Ya wis, baru. Jadi ininya tetap aktif sebagai stasi. Gitu. Jadi dalam kompleks TMI yang besar itu. Next. Nah ini gereja Santa Katerina. Misalnya, pemirsa. Nah ini masjid nih, masjid namanya Masjid Diponegoro. Di sampingnya gereja Santa Katerina. Tak kira nang tahun ini ku mek untuk miniatur. Aku yo mikir ngono mas. Aku mikir gini yo, dulinan nang ngono, tak nang kene kak dulinan. Paroki ini lho Kalvari, suwakno, Pak. Masuk. Tuh, Kalvari ku lak Golgota sih. Jadi paroki ini semua ngono paling ya. Bukit Golgota. Keren aja bahasa Latin Kalvari. Oh iya. Wong saya nggak ngerti. Nah, ini penting, informasi penting. Kunjungan Santo Yohanes Paulus II ke Gereja Santa Katerina. Santo Yohanes Paulus II pernah mengunjungi gereja ini pada tahun 1989 dalam rangkaian kunjungannya di Indonesia dan Timor Leste. Waktu itu masih jadi Indonesia Timur. di Oh Dili. iya. Dili waktu itu. Provinsi. Jadi waktu itu Dili adalah ibu kota provinsi dari Timor Timur. Pada saat kunjungannya di gereja ini, Santo Yohanes Paulus II juga menyempatkan menanam pohon beringin putih yang sampai sekarang masih ada. Pada saat Yohanes Paulus II ditetapkan sebagai Santo Paulus oleh Paus Fransiskus pada hari Minggu tanggal 27 April, pada saat yang bersamaan itu di Gereja Katerina ini ternyata diselenggarakan misa syukur oleh Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo juga. Jadi waktu itu misa syukur atas kanonisasi orang kudus pertama di Indonesia. Jadi di Indonesia ini kan banyak orang kudus. Baru dirayakan misa kanonisasi ini cuma baru Yohanes Paulus II ini. Dan itu oleh Keuskupan Agung Jakarta. Jadi kita belum pernah ada merayakan misa syukur atas kanonisasi. Dan Ignatius Suharyo ini memberkati dua patung Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II ini. Ini beringin putihnya. Jadi di depan gerejanya ini. Politis itu pengen. Jadi Kan punya Butin Soeharto lagi. Kayak ini Butin tuh. TMI. harus peningin yo. Mimpinya ikutin dari dulu. Sampai KKP barang ikutin ya. Kata genteng-genteng juga ikut kata. Bisa jadi ngono. Nah ini penanaman, nah ini Yohanes Paulus II. Minta pak sampingnya. Ini saya ya ini tadi juga saya foto, ini juga saya foto. Jadi ini apa waktu kedatangannya dulu. Jadi dia menanam beringin putihnya. Ini di depan gereja, di samping gereja. Jadi ini pintu masuknya. Gitu. Nah, ini patungnya yang diberkati oleh Ignatius Suharyo ini. Patungnya itu, ini depan gereja. Patungnya itu taruh depan gereja itu. Depan gereja. Ada dua macam patung nih, patung coklat satunya. Ini nggak tahu mungkin perunggu ya, atau kok sekolah. Tahu beda. Kayak coklat batangan itu. Coklat batangan.
Nah, secara kronologis, pesan disambut oleh pengurus gereja stasi. Jadi kita datang dari gedung DPR itu disambut sama pengurus gereja stasi Santa Katarina. Sesi pertama adalah tentang rekomendasi dan tindak lanjut dari peserta termout. Jadi setelah sambutan itu kita masuk sesi ya, masuk acara sesi. Ini refleksi dan membahas rekomendasi dan tindak lanjut dari peserta termout 2015 yang untuk menjadi bahan besok tentang revisi dan tindak lanjut pembangunan Suku Jawa. Dan hasilnya lalu dipresentasikan pada semua peserta. Jadi kita presentasi waktu hari itu. Acara dilanjutkan dengan makan malam dengan menu nasi uduk khas Betawi. Uduk. Sesi kedua adalah makan malam akraban peserta termout 2015. Malam keakraban ini berisikan penampilan band dan perkusi dan teater dari OMK KAJ. Lalu juga nih pengurusnya, pengurus stasi KAJ. Pengurus stasi Gereja Santa Katarina. Nah, ini kita diskusi masalah itu, penampilan, masalah rekomendasi untuk termout. Ini kita presentasi. Ini juga presentasi kita. Nah, ini penampilan dari teman-teman Komkep KAJ. Teman-teman OMK KAJ. Ini perkusi, sangar gitu perkusinya. Asik-asik. Terus ini anak kecil ini ya, ini teater. Dan teaternya bagus, menurut saya lafalan jelas, juga pesannya juga sampai bagus. Ini bandnya juga keren, bandnya mereka keren, nggak acangan, bagus, akustik, suaranya juga bagus mbaknya ini. Mbaknya doang. Harusnya mbak ya. Mas. Masih biasa. Wis. Ini penampilan setiap Kuskupan. Ini Kuskupan Bogor ini. Ini Tata. Ini Romo Lupai. Ini tonggon ambil aku nang Flores tuh. Jadi kok. Tapi aku lali Romo lali aku. Yes. Ini sopi kancamu iki. Mas Yus. Yes. Jogja. Kuskupan. Oh, Semarang kok. Semarang. Pokoknya mentari. Semarang Yogya. Ini Kuskupan Malang, Romo Adi. Ini Mbak Cici. Ini kita penampilan. Keren-keren lah. Keren. Ini Iku delok-delokan iku sing lanang telu ndelok. Sing wedok-wedok enggak apal konsepnya 2 minggu itu. Aku proposal ya, sudah kasus banget. Wes, ini Romo, saya lupa namanya. Romo Inu dari Jakarta. Yo, itu dia berulang tahun. Lucu, berulang tahun jadi nggak boleh rokok, nggak boleh korek, ulang tahun Mamat. Oh, dan cupcake. Jadi dia makan cupcake sama, tapi nggak dimakan di toilet Romo itu. Dan Romo hari itu setelah itu ya, ulang tahun juga hari terakhir ya. Besoknya. Jadi lucu di ulang tahun dan ini ulang tahun Mamat. Ini Rocky, ini MC paling keren. Wah keren nih Mbak, sampean kenalan lagi seru kok, suaranya apik, wonge rendah hati tapi bagus menyampaikan materi. Berkarisma. Lek ada dia rasanya ini kan yo, aslinya pinter pisan, Mas Nemo. kurang ganteng. Tapi kurang ini. Karena setelah saya tanya-tanya Mas Tri, oh ini mainnya perusahaan Mas. Jadi kemarin kok sangar menunggu, pantas. Lucu lah wong iki. Nah iki senang ambil tari yang cantik tadi tuh dari Bogor. Kalau jelas. Iya Mas. Melek apa kan udah semua. Enggak. Nah, setelah itu kan kita pulang tuh di tahun 2012. Nah, Kamis, ini hari Kamis. Harusnya pagi itu ada misa jam 6. Tapi karena semua tepar, akhirnya jam 8 baru misa ya. Kamis nggak ada misa. Misanya pas penutupan kan, ngawur kan. Iya. Nggak ada, kan langsung Kamu makan. pagi-pagi. Nggak ada, langsung makan terus kita ngomong pembagian tugas itu loh. Terus ada yang motret nomor rekening Keuskupan Agung Jakarta terus dikirimin ke aku. Mbak cepetan dibayar ini ya. Oh iya. Handphonenya Romo mati ki piye arek kira.
Ternyata kalian tuh 4 hari di sana ngutang ya, belum bayar. Nggak paham aku. Nggak paham. Oh, Apa sih terakhir mulai gitu terus durung bayar. Hari terakhir, evaluasi lanjut lanjut, temu moderatornya sering di Jawa. Nih, poin-poin yang pentingnya adalah nih sosialisasi bahwa mereka pengen kesimpulan dari semuanya sosialisasi hasil temu moderator dan komisi 2015. Setiap mengatakan suatu cita gembira dan akan jadi kadium keunikan dan kemahasiswaan. Membangun jejaring lebih intensif antara peserta antar kemudaan dan kemahasiswaan. Jadi mereka menginginkan bahwa kemudaan dan kemahasiswaan itu harus bersinergi. Meningkatkan kapasitas para pendamping, moderator, kemudaan dan kemahasiswaan, memastikan turunnya kaderisasi berkelanjutan. Dan ceritakan nggak dia? Ceritakan. Jadi gini. Kami di sana kan main peran yang humble ya, jadi tidak menggembor-gemborkan apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Surabaya. Seperti diketahui, dengar Pemkab Semarang itu ingin melakukan kaderisasi dan ingin membentuk modul. Terus waktu kita berkumpul sendiri antara Pemkab Surabaya, kita ngomong, wah ternyata Pemkab Surabaya ini meskipun tidak seramai yang Pemkab Bogor dan Pemkab Semarang itu, tapi kita progresif di luar gitu. Kita sudah bikin modul namanya Aldera gitu. Nah sudah bukan menawarkan lagi, tapi kita sudah masuk prosesnya sosialisasi ke tempat ke kusuman lain gitu. Dan yang luar biasanya mungkin nanti ada di part kedua. Ini diskusi perkusumannya, jadi waktu itu untuk refleksi dulu diskusi ini perlu diarahkan tidak jam waktunya, siapa pesertanya dan usulan lain itu akan saya tunjukkan di slide selanjutnya. Ini Romari memimpin sesi terakhir. Ini kita berdiskusi. Jadi sekarang kita, nah Indian itu gini, orang Protestan itu mengembalikan. Jadi waktu Yohanes Paulus datang ke Amerika Selatan, itu mereka itu perwakilan Indian mengembalikan Injil. Apa maksud dari mengembalikan Injil? Karena banyak orang-orang Katolik di sana itu menggunakan ngomong masalah agama, berbicara masalah agama, berbicara masalah Injil.